wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lasima dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Purworejo Madura. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan potensi-potensi yang ada di wilayah wawasan Nusantara. Contohnya adalah tari remo. Salah satu tari remo yang sedang berkembang di Surabaya adalah tari remo Gagrak Anyar. Tarian ini merupakan jenis tari remo baru yang diciptakan oleh Pak Saryono, seorang seniman tari asal Surabaya. Seni tari ini telah ada sejak tahun 1930-an, bersamaan dengan kesenian ludruk yang sedang berkembang pesat. Tari remo bercerita tentang perjuangan seseorang pangeran di tengah pertempuran. Hingga saat ini, tarian asli Jawa Timur ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar masyarakat. Tari remo ini biasanya ditampilkan pada saat penyambutan tamu agung. Dalam penyajiannya, tari remo dibawakan oleh satu atau banyak penari. Selain untuk menyambut tamu agung, tari remo juga dipertunjukkan untuk pembukaan suatu acara hiburan, misalnya ludruk, wayang, dan acara dagelan Jawa. Di properti tari remo sendiri ada hal yang cukup menarik untuk dilihat di sini. Semisal ikat kepala khusus berwarna merah, celana hitam sepanjang lutut, pakaian dengan lengan panjang, kain batik khas pesisiran, keris, selendang, tagen, dan gelang kaki bericak. Nah, untuk video tari remo Gagrak selengkapnya, kalian bisa cek link di deskripsi atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dita Eka Ananta, NIM 210211000013. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi daerah saya, yaitu asal kota saya, Kota Gresik, Jawa Timur. Kota Gresik tidak luput dari wisata alamnya yang sebagian besar merupakan pesisir. Namun, tidak hanya wisata alamnya saja yang menarik. Di kota ini juga terkenal dengan kawasan wisata ziarah Wali Songo. Nah, salah satu tempatnya wisata Gresik yang menarik adalah situs peninggalan Sunan Giri. Di Gresik tidak hanya ada makam Sunan Giri saja, namun ada juga makam ulama penyebar agama Islam, yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selain itu, di Gresik juga ada situs Girikon, kini menjadi salah satu wisata religi bagi wisatawan atau wisata ziarah bagi umat Islam, serta menarik dikunjungi para sejarawan. Situs ini banyak didatangi peziarah maupun wisatawan umum sebagai tempat bermunajat dan belajar sejarah bangunan kuno. Menurut cerita, tempat ini merupakan tempat pengukuhan raja-raja Islam Demak sampai Pajang. Di tempat ini pula dibangun masjid atau pondok pesantren yang pertama di Giri, yang kini semuanya tinggal nampak bekas-bekasnya, termasuk kelengkapan kedaton lainnya berupa batu pelinggihan, kolam wudhu, dinding pagar kuno. Di belakang masjid terdapat pula makam Raden Supeno atau putra Sunan Giri yang meninggal ketika masih muda. Situs Giri Kedaton yang sekarang masih berdiri merupakan bangunan yang sudah direnovasi karena bangunan yang asli dulu telah diratakan dengan tanah oleh penjajah di zaman dulu, sehingga bangunan yang asli yang sampai sekarang masih ada hanyalah batu-batu relief yang berada di depan musola Giri Kedaton. Bangunan yang asli juga yaitu ada 3 lubang kolam yang berada di kanan kiri sisian musola. Dahulu, fungsi dari kolam-kolam tersebut yaitu untuk tempat wudhu. Di depan situs Giri Kedaton terdapat buah mengkudu yang sudah difermentasi dan dapat dijadikan sebagai obat. Buah mengkudu yang
jatuh dan berserakan, jadi dimanfaatkan dengan baik. Sekarang fungsi dari situs Giri Kedaton adalah sebagai cagar budaya, tempat ibadah, dan juga tempat untuk berfoto-foto bagi anak muda karena memang bagus pemandangannya ketika berada di atas situs Giri Kedaton tersebut. Jika kalian berkunjung ke situs Giri Kedaton, diharapkan untuk agar tetap bertutur kata yang sopan karena itu merupakan tempat bersejarah. Meskipun memang tidak ada aturan larangan tertentu. Terima kasih. Oh ya, ini selanjutnya saya akan menampilkan video dokumentasi di situs Giri Kedaton tersebut. Selamat menonton. Makam Rato Epo terletak di Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Ratu Ibu atau Rato Epung adalah tokoh yang sangat disegani di Madura. Statusnya sebagai istri Raja Cakraningrat I membuat posisinya sangat penting. Nama aslinya adalah Syarifah Ambami, keturunan Sunan Giri dari Gresik. Lantaran Cakraningrat sering keluar istana untuk melaksanakan tugasnya dari Kerajaan Mataram Islam, sang ratu kerap dipenuhi rasa rindu. Ia juga dikenal sebagai pribadi baik dan penuh kasih sayang. Rasa rindu membuat Ratu Ibu sedih dan hatinya terguncang. Untuk mendapatkan ketenangan, beliau kabarnya pergi ke suatu tempat untuk mendoakan suaminya agar diberi kesehatan dan 7 keturunannya kelak menjadi penguasa Madura. Saat Cakraningrat kembali ke istana, Ratu Ibu begitu bahagia dan menyambut sang suami dengan sukacita. Doa agar 7 keturunan kelak jadi penguasa Madura disampaikan sang ratu pada Cakraningrat. Bukannya senang, sang raja malah kecewa karena ingin keturunannya terus berkuasa sebagai raja. Saat kembali ke Mataram, Ratu Ibu kembali ke pertapaan untuk berdoa sambil menangis. Konon air matanya terus mengalir deras sampai beliau wafat. Makam air mata ibu ini adalah peninggalan bersejarah. Dari gerbang pertama, kalian akan dihadapkan pada tangga yang lumayan tinggi. Hal ini karena lokasi makam di daerah perbukitan kecil. Bangunan untuk melindungi makam berupa joglo terbuka dengan beberapa bagian. Letak makam Rato Epo ada di cungkup paling atas. Di sini juga dimakamkan beberapa keturunan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mereview tentang salah satu pariwisata yang ada di Kabupaten Sampang, yakni Pantai Lon Malang. Pantai Lon Malang berlokasi di Kecamatan Sukobenah, Kabupaten Sampang. Lokasinya sekitar kurang lebih 50 km dari Sampang. Namun teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak perlu. Teman-teman tidak sampai ke atas ini yang terbayarkan oleh suasana pantai yang sangat pantai yang terbebas dari sampah dan hamparan pasir putih yang eksotis yang mirip dengan pantai Sanur juga. Untuk masuk ke sana, teman-teman bisa menggunakan sepeda motor atau mobil atau bahkan bus mini yang memakan waktu kurang lebih 2 jam. Untuk saat ini jalan atau akses ke sananya sudah
cukup bagus karena pemerintah sudah mengaspal kembali jalan yang rusak. Jadi jalannya lebih enak dan mungkin lebih membersihkan waktu. Untuk biaya masuknya, teman-teman membayar tiket seharga Rp3.000 di luar biaya parkir. Cukup murah bukan? Dengan harga segitu, teman-teman sudah bisa menikmati keindahan alam yang sangat indah dan eksotis. Maka dari itu, teman-teman yang dari Madura maupun pulau-pulau Madura yang berkunjung ke Kabupaten Sampang, sempatkanlah untuk berkunjung ke Pantai Lon Malang. Saya jamin pasti teman-teman tidak akan menyesal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Mega Diva, program studi manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan, tepatnya di daerah Arosbaya. Seperti yang kalian lihat, di depan saya ada sebuah makanan. Makanan ini adalah sebuah makanan khas daerah Arosbaya. Kalian penasaran nggak sih? Yuk, lihat kayak gimana sih bentuknya. Nah, kita buka dulu ya teman-teman. Seperti inilah penampilannya. Makanan ini dikenal dengan sebutan bungku, berbahan dasar tepung beras, gula pasir, santan, dan daun pisang sebagai pembungkusnya. Resep bungku sendiri diperoleh secara turun-temurun loh teman-teman. Bungku juga memiliki beberapa varian loh teman-teman, yakni varian original padat, kemudian ada mutiara, dan juga rasa pisang. Bungku biasanya dijual dengan seharga Rp3.000 sampai Rp5.000 untuk yang varian rasa. Nah, kalian sudah tahu kan penampakan bungku itu seperti apa? Yuk kita lanjut untuk cobanya. Kalian jangan lupa baca bismillah dulu ya. Bagi kalian yang ingin mencobanya, bungku ini dijual di hari-hari biasa di sebuah pasar loh teman-teman. Nah, untuk kalian yang suka rasa manis bercampur gurih, bungku ini sangat cocok loh. Jangan lupa untuk dicobain ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nur Aini Rofik. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan memperkenalkan salah satu jajanan tradisional Bojonegoro, Jawa Timur yang legendaris. Dan jajanan ini sangat disukai salah satunya masyarakat Bojonegoro loh. Pasti kalian sering makan deh. Dan jajanan ini sangat mudah ditemukan, yaitu ini dia, getuk lindri. Mari kita coba. Rasanya enak banget. Dan getuk ini memiliki cita rasa yang manis, gurih karena ada kelapa parutnya, dan tekstur getuk ini sendiri sangat lembut sekali. Jadi, jajanan desa ini sangat disukai di semua berbagai kalangan, baik muda maupun orang tua. Getuk lindri biasanya diberi topping berupa kelapa parut ataupun kacang tanah. Getuk ini juga memiliki ciri khas yang menjadi keunikannya sendiri. Ciri khasnya tersebut ada pada warna dan adonan getuk lindri. Seperti ini. Halo Trunojoyo Muda, perkenalkan, nama saya Sylvia Nirmala Dewi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen di Universitas Trunojoyo Madura. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan makanan khas yang ada di kota Mojokerto, yaitu kerupuk rambak sapi. Nah, ini merupakan salah satu makanan khas Mojokerto yang terbuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang diolah dan diberi bumbu dan penyedap rasa.
Proses perebusan atau pengeringan oleh terik sinar matahari biasanya sampai 2-3 hari. Meskipun harga kerupuk rambak terjangkau, tetapi para pembeli tidak kecewa loh karena rasanya yang enak dan gurih, sehingga pembeli puas dengan kerupuk rambak. Kerupuk rambak ini banyak diminati oleh kalangan anak kecil, remaja maupun dewasa. Oke semuanya, sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Savita, NIM 2102110023. Di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai wisata yang ada di Bojonegoro, salah satunya wisata Negeri Atas Angin. Mari simak ceritanya. Negeri Atas Angin merupakan wisata yang berlokasi di Desa Ndeleng, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lokasinya berjarak 50 km dari pusat kota. Lokasi ini menjadi favorit wisatawan karena banyaknya spot indah dari bentang alam Bojonegoro. Karena banyaknya panorama indah di tempat ini, seringkali terjadi lokasi pemotretan, terutama untuk fotografi prewedding. Selain itu, banyak pengunjung yang memilih bercamping di atas bukit yang disebut Bukit Cinta untuk dapat menyaksikan keindahan sunrise. Bukit Cinta tersebut menurut cerita masyarakat setempat dulunya merupakan tempat pertemuan Dewi Sekarsari dan Raden Atas Aji, sepasang kekasih yang dipertemukan saat dalam pelarian ketika terjadi perang di zaman Kerajaan Mataram dan Pajang. Keduanya dikisahkan bermukim di lokasi Atas Angin hingga akhir hayat. Kondisi alam di sekitar Atas Angin memang memanjakan mata memandang hampir di sepanjang jalan menuju lokasi. Wisatawan akan disuguhi pemandangan yang sangat bagus. Di sana juga bisa mencoba berpetualangan dengan berkendara sendiri menuju lokasi Atas Angin yang sudah ditunjang dengan akses jalan yang baik. Itulah singkat cerita dari wisata Negeri Atas Angin. Kurang lebihnya kalian bisa datang ke tempatnya langsung. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.